Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati. Bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menangani mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak sampai ke situ deh. Ini ada bertebaran itu pernyataan Buya Yahya Cirebon ya. Jadi tentang tes DNA, dan intinya kan Buya Yahya tidak setuju tes DNA dan ada kosakata kurang ajar itu menuntut tes DNA. Ini kan terkait dengan isu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Gitu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terkait dengan perbedaan pendapat antara Buya Yahya dengan Gus Fuad Pleret, dalam hal ini saya lebih memilih untuk sependapat dengan Gus Fuad Pleret mengenai tes DNA. Begini, kalau alasannya Buya Yahya bahwa tes DNA itu bisa direkayasa, bisa karena ilmuannya tidak jujur mungkin atau alatnya kurang canggih. Kalau tes DNA saja bisa direkayasa, apalagi hanya buku nasab. Buku nasab itu bisa dirubah-rubah, buku nasab itu bisa direvisi. Jangankan buku nasab, di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan yuharrifunal kalima amma wadhihi. Kitab suci saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditahrif oleh manusia, apalagi hanya buku nasab. Jadi kalau alasan penolakan terhadap tes DNA gara-gara tes DNA itu bisa direkayasa karena ilmuannya tidak jujur, alatnya rusak, ya bagi saya buku nasab seharusnya lebih diragukan ketimbang tes DNA. Kenapa? Karena buku nasab itu bisa ditahrif, bisa dirubah sesuai dengan kepentingan kelompok masing-masing. Yang kedua begini, kalau kebenaran itu diukur dari kemasyhuran, maka bayangkan jika ada pasangan yang bukan suami istri datang ke suatu desa yang sama sekali tidak dikenal mereka, kemudian mereka tinggal di desa itu dan mengaku sebagai pasangan suami istri, padahal kedua pasangan ini tidak sah sebagai pasangan suami istri. Tetapi karena sudah terlalu lama tinggal di desa itu, kemudian punya keturunan, kemudian masyhurlah pasangan itu sebagai pasangan suami istri dan semua anak-anaknya adalah anak dari mereka, dari pasangan yang sah. Apakah kemudian kemasyhuran mereka menjadi dalil bahwa mereka itu adalah pasangan suami istri yang sah? Apakah kemudian tidak boleh ada orang yang kemudian meragukan status keabsahan mereka sebagai pasangan suami istri? Apakah kemudian tidak boleh ada orang yang meragukan bahwa semua anak-anak dari mereka itu adalah anak dari hasil zina? Kan sangat bahaya, Pak, kalau sebuah kebenaran itu diukur dari sebuah kemasyhuran. Bayangkan Islam di Jepang, Islam di Cina itu enggak masyhur, itu asing bagi mereka. Apakah sesuatu yang asing itu tidak bisa disebut sebagai sebuah kebenaran? Apakah sebuah kebenaran itu selalu diukur dari sebuah kemasyhuran? Ini berbahaya untuk sebuah kebenaran. Kemudian yang ketiga begini, semua penolak tes DNA itu biasanya beralasan bahwa anak yang lahir di luar nikah itu secara genetik tersambung dengan bapaknya, dengan bapak di luar nikah. Tetapi begini bagi saya, kalau anak yang lahir di luar nikah itu saja tersambung kepada bapaknya, apalagi anak yang lahir atas dasar pernikahan yang sah. Orang kemudian keberatan kenapa tes DNA, karena tes DNA itu bisa saja mensahkan status anak hasil perzinahan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah tes DNA itu membatalkan keabsahan seorang anak jika anak itu lahir atas dasar pernikahan yang sah? Kan tidak. Artinya apa? Artinya seseorang itu lahir atas dasar pernikahan maupun di luar pernikahan, semua itu sah secara DNA, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah ada para habaib itu yang lahir di luar pernikahan? Kan tidak ada. Karena tidak ada, maka kenapa kemudian takut dengan tes DNA?
Nah, sebagai catatan untuk poin yang ketiga ini begini. Kalau Anda menolak tes DNA hanya gara-gara anak di luar pernikahan bisa saja tersambung secara genetik terhadap bapak di luar pernikahan, maka tes DNA juga bisa membuktikan apakah anak ini hasil dari perzinahan atau tidak. Kemudian alasan yang keempat sebagai alasan terakhir untuk kemudian membenarkan tes DNA sebagai fasilitas untuk memvalidasi sebuah nasab, ada ayat di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami, fil afaqi, di dalam alam semesta, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian. Silahkan kalian pikir sendiri apa maksud ayat di balik itu. Tetapi begini, buku nasab bisa dirubah oleh siapapun, tetapi ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri manusia, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam diri manusia, serta catatan-catatan Allah yang ada di dalam diri manusia tidak bisa dirubah oleh siapapun, termasuk oleh manusia sendiri.